Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpah nikmatnya dan taufiknya sehingga kita bisa merasakan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita, tauladan kita, idola kita, panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan Ulun Muhammad Yusuf F dari unit SMP IT Ukhuwah Banjarmasin akan menyampaikan buku atau membedah buku dari isi kitab Syama'ilul Muhammadiyah dengan judul Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW, karangan Imam At-Tirmizi. Baik, di sini saya akan mengenalkan buku yang saya baca, yaitu buku ini ditulis oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi, yaitu biasanya dikenal dengan Imam At-Tirmizi, alih bahasa oleh Nila Nur Fajariyah, penerbit Aqwam, dan buku ini cetakan yang ke-21. Baik, buku ini berjudul dalam bahasa Indonesia Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad SAW. Jadi buku ini dibuat dan ditulis dan diterjemahkan agar kita sebagai orang Indonesia bisa mencari pengetahuan tentang bagaimana mengenal bagaimana kehidupan pribadi Nabi besar Muhammad SAW. Jadi dengan buku ini kita bisa tahu bagaimana fisik Nabi, bagaimana cara berjalan Nabi, makanan apa yang disukai oleh Nabi, kemudian minumnya Nabi seperti apa, amalan sebelum tidur apa, kemudian baju yang biasa dipakai Nabi apa, nah cara Nabi memakai sarung seperti apa. Nah, di sini disampaikan terkait hal itu. Maka dengan kita mengetahui itu, maka kita akan lebih kenal dengan Rasulullah, maka akan tumbuh rindu dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa cinta dan rindu kepada Sang Rasulullah, sedangkan kita tidak tahu atau bahkan tidak ingin tahu tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kita bayangkan saja dan kita lihat saja bahwa ada seorang yang rindu dengan orang tuanya yang sudah meninggal ketika dia melihat peninggalan-peninggalan oleh orang tuanya yang sudah meninggal, melihat baju orang tuanya, melihat bekas sendal orang tuanya, dia pun meneteskan air mata karena rindu ketika melihat bekas sendal orang tuanya, bekas baju orang tuanya, makanan kesukaan orang tuanya. Dia meneteskan air mata karena teringat oleh sosok orang tuanya yang sudah meninggal melalui hal-hal yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, begitulah kalau kita ingin mendapatkan rasa rindu dengan Rasulullah, maka kita harus kenal dan tahu bagaimana kepribadian Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Maka buku ini memberikan pengetahuan kepada kita tentang hal yang demikian. Baik, dalam buku ini ada berisi 57 bab. Ada fisik Rasulullah, kemudian tanda kenabian, rambutnya, cara bersisirnya, kemudian sampai pakaian Rasulullah, sepatu, baju, kemudian cara Rasulullah tidur, kemudian makanan beliau apa yang beliau suka, kemudian lauknya apa yang beliau suka, buah-buahan yang beliau suka. Nah, di sini diceritakan dan disampaikan melalui hadis-hadis Nabi, melalui para sahabat. Di sini ada 57 bab yang dituliskan dalam buku ini. Mungkin saya hanya menyampaikan beberapa hal saja terkait bagaimana kita bisa mengenal kepribadian Nabi Muhammad SAW.
Dan yang menariknya adalah bagi saya, bahwasanya di buku ini jelaskan tentang fisik Rasulullah. Di sini dijelaskan bahwasanya fisik Rasulullah itu, badannya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Kalau beliau itu berkumpul dengan para sahabat, maka beliau itu tidak, nampak seperti orang yang paling tinggi, tidak, seperti itu. Kemudian, punggung beliau, bidang apa, datar, besar seperti itu, seperti orang gagah. Maka di antara, bahu beliau itu terdapat, apa namanya tuh, eee, khotam atau tanda kenabian. Nah, di sanalah, tanda kenabian Nabi. Kemudian bagaimana Nabi itu berpakaian, bahwasanya Nabi itu buku ini diceritakan suka memakai gamis. Kemudian Nabi juga memakai cincin. Nah, Nabi juga ada sepatunya, bahwasanya sepatu Nabi itu bentuknya, warna hitam dan sepatu itu pernah diberikan oleh Raja Najasyi. Kemudian Nabi juga memakai baju besi ketika perang, pakai helm besi, kemudian juga pakai surban dan Nabi juga pakai sarung. Nah, sarung Nabi itu ketika dipakai panjangnya itu tidak sampai mata kaki. Nah, kemudian cara berjalan Rasulullah bagaimana? Jadi di buku sini jelaskan bahwasanya Rasul itu berjalan seperti orang yang naik tanjakan. Jadi tidak lambat. Nah, seperti itu. Bahkan sahabat itu hampir terengah untuk mengiringi Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sini yang saya sangat tertarik adalah Nabi itu ternyata suka makan semangka, kemudian makan timun, kemudian Nabi juga eh, lauk yang disukai Nabi itu adalah lauk cuka. Nah, jadi Nabi itu suka makan cuka. Nah, jadi kata Nabi, di rumah itu tidak dikatakan tidak ada makanan atau tidak ada lauk, kalau masih ada cuka. Nah, seperti itu. Kemudian, daging-dagingan juga Nabi suka, bahwasanya Nabi itu suka makan daging, kambing bagian lengannya, karena kata Nabi di sana itu, banyak dagingnya. Ya, walaupun kan diceritakan bahwasanya Nabi itu pernah diracuni juga diberikan daging bagian lengan juga. Nah, seperti itu. Kemudian, Nabi Nabi juga suka buah timun, kemudian, Nabi juga suka manisan, madu. Nah, jadi Nabi suka yang manis-manis. Kemudian Nabi juga ketika Nabi, apa namanya ini, mau makan dan makanan sudah dihidangkan, Nabi tidak berwudu lagi. Karena saya bukan hendak sholat tapi mau makan, kata Nabi seperti itu. Diceritakan dalam kitab ini. Nah, itu sedikit penjelasan dari saya terkait gambaran isi buku dari buku Mengenal Kepribadian Agung Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya lanjutkan lagi di halaman berikutnya. Di sini ada tentang cara Rasulullah membaca syair. Nah, di sini sangat luar biasa sekali bahwasanya Nabi itu membaca syair ketika pernah Nabi itu ketika terluka tangan beliau terkena benda yang tajam kemudian meneteskan darah. Nah, jadi Nabi di situ bersyair bahwasanya intinya darah itu menetes di saat Nabi dalam keadaan perang, artinya darah itu menetes ketika dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Nah, jadi di sana Nabi ketika ada sesuatu hal yang terjadi pada diri beliau, beliau menyampaikan bait-bait syair yang maknanya itu memberikan makna ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak lagi tentang Nabi, tentang kehidupan Nabi diceritakan dalam buku ini. Jadi dari buku ini saya menyimpulkan bahwasanya tujuan penulis itu memberikan ilmu kepada kita bahwa untuk mencintai dan merindukan seorang khususnya Rasulullah SAW yaitu dengan cara mengetahui segala sesuatu tentang Rasulullah. Bagaimana kita bisa rindu dengan beliau sedangkan kita tidak tahu bagaimana kehidupan beliau hingga fisik beliau. Jadi kalau misalnya kita ingin tumbuh rasa
rindu dalam diri kita, maka kita harus tahu dulu bagaimana kondisi, bagaimana keadaan, bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Coba kita tengok dan kita lihat di zaman sekarang bagaimana remaja-remaja sekarang itu yang mengidolakan artis-artis baik itu di negara kita ataupun di luar negeri sana. Mereka itu saking fansnya mencari fotonya, mencari hobinya, mencari eh, mencari apa lagi ya? Mencari pokoknya yang dilakukan oleh artis yang atau idola yang disukainya itu, maka pasti fans ini akan mencari dan ingin tahu, bahkan fotonya saja disimpan di buku, di diary, di kamar, ditempel-tempel. Nah, itu kan akhirnya mereka itu akan rindu, akan ingin ingin bertemu. Rasa ingin bertemu itu akan muncul sampai akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Nah, sebenarnya hal itu juga bisa kita alihkan kepada eh, orang yang dicintai Allah yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara selain kita menjalankan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, kita juga harus tahu bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita bisa rindu, bagaimana kita bisa cinta dengan dalam kepada Nabi kalau kita tidak tahu dan tidak kepo dengan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait buku yang saya baca ini. Semoga dengan adanya video ini menambah keberkahan dan menambah wawasan dan menambah rasa ingin tahu kita terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian eh, tentang bedah buku ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.